Halo guys, oke, sore. Lama nggak bikin market update ya, karena gue emang punya banyak kesibukan sebelumnya ya. Oke, hari ini gue coba sempetin ya, mungkin beberapa menit buat bikin market update sekalian ngasih daging ke kalian. Oke, buat lo yang masih skeptis sama gue ya, kalian bisa cek sebenarnya dari berbagai post gue ya. Nah, di sini kalian bisa cek nih yang gue highlight ya, kalau kalian masih skeptis gitu ya. Jadi, gue sendiri sebenarnya sering banget ya nge-share soal daging ya, atau trade idea atau outlook gitu ya yang bisa kalian pakai secara plug and play sebenarnya ya. Nah, ya ini salah satu thread-thread yang gue share di public maupun di private ya. Oke, nah di sini salah satunya juga ini ya, gue share di public juga ya di Discord ya. Nah ini kalian kalau memang belum join silahkan join di sini. Nah, gue share-nya di tanggal 17 Juli ya. Ini setup dari Solana sendiri. Nah ini bottom call ya, di harga 175 ya. Nah ini sekarang kalian bisa cek sendiri, ini udah naik berapa, oke? Buat yang cuan dari Outlook ini kalian bisa, ya share lah ya. Kalian bisa share hasil dari profit dan cuan kalian itu berapa, biar gue sering juga tuh sharing ya Outlook ya atau thread di public ya. Oke, segitu untuk perkenalannya buat yang baru. Nggak usah butuh waktu lama lah ya. Sekarang, gue mau bikin market update ya. Sebelum itu kita cek Bitcoin terlebih dahulu. Untuk Bitcoin sendiri, nah ini sewaktu dia ya, kan kemarin kan sempat drop di area 115 bahkan sampai 114 bahkan ya di 116 dia udah announce juga sebenarnya di private internal ya. Cuman di sini nggak bisa gue expose, tapi kalian tahu bahwa gue ada publish nih di sini, ada reaksi ya. Sehingga sekarang nih, dia sekarang sekarang berada di harga 118.000 ya. Congrats ya buat yang di internal yang udah memanfaatin ya outlook dari gue lah ya. Oke, sekarang kondisi Bitcoin kayak gimana? Mungkin kita ke daily terlebih dahulu ya. Nah, honestly daily di sini cukup oke kalau menurut gue pribadi ya. Dia sempat sweep ya di area support sebelah sini ya. Nah, dia sempat sweep di area support di sebelah sini, ya kan. Kemudian kalau kita lihat sekarang ya, Bitcoin masih bertahan sebenarnya di daerah dynamic EMA ya. Ini kemarin sempat ada istilahnya itu liquidity grab, oke. Nah, overall sebenarnya untuk di daily sendiri masih bullish ya. Kalau kita tarik nih ya, mungkin secara trendline gitu ya. Area yang di sebelah sini itu masih bullish banget ya. Memang chance-nya bisa aja tuh, kita mengunjungin kemarin nih area sini mungkin ya, baru bisa mungkin lanjut lagi ya, ke atas. Tapi overall kalau menurut gue pribadi ini masih bullish ya, oke. Nah, mungkin gue tandain di sebelah sini lah ya, area sini, nah itu menjadi area yang cukup oke, oke. Ketika ada dip, nah ini merupakan area yang cukup oke untuk bidding ya, mungkin dari area sebelah sini lah ya, gue tandain dari atas sini sampai sini nih. Oke, nah ini udah sempat nge-sweep juga ya. Jadi, ya dip di sekitar area sini ya, selama dia nggak jebol sampai di bawah sini, ya itu tetap oke buat Bitcoin sendiri ya. Sampai dia mungkin bisa melanjutkan rally-nya ya. Ya mungkin kita bisa cek targetnya di ya 100 tuh ya, 129 masih cukup oke ya, konservatif ya untuk target terdekat gitu. Itu untuk Bitcoin di daily ya. Nah kemudian saya mau breakdown juga di area lower time frame ya. Mungkin di D4 sendiri gimana sih keadaan Bitcoin sekarang? Nah, sebenarnya kalau di H4, sejak tanggal 13 Juli ya, kita tuh melihat posisi Bitcoin itu sebenarnya masih ketahan nih di area diagonal resistance sebelah sini ya. Dan sampai sekarang kita belum bisa menjebol area sini ya untuk Bitcoin sendiri. Bahkan sebenarnya area support sebelah sini ini udah beberapa kali ditembus. Nah, tapi untungnya beberapa kali juga ini sempat reclaim lah ya. Nah, selama sebenarnya ya Bitcoin ya tetap bisa bertahan di area sini ya, mungkin kita bakal ngeliat move seperti ini lah ya. Pertama kita retest dulu di area diagonal sini ya. Oke. Terus mungkin ada rejection sedikit baru ya ini bisa di-break nih. Nah, ketika lo ngelihat ya mungkin ya posisi Bitcoin kayak gini. Nah, ini menurut gue pribadi ini cukup oke ya. Ini menurut gue cukup oke ya. Karena potensi tadi ya, kalau target terdekat bisa di sini bahkan sampai di 129.000 itu masih cukup oke kalau menurut gue pribadi ya. But let's see ya. Ini untuk outlook Bitcoin sendiri. Nah, kemudian kita coba lihat deh untuk Bitcoin dominance ya. Bitcoin dominance sebenarnya di internal juga udah sering gue sampaikan. Nah, ini outlook yang gue buat di internal sebenarnya. Oke, nah kondisi sekarang Bitcoin itu masih reject nih di era support sebelah sini, oke. Hopefully kita bisa melihat Bitcoin itu mengunjungi area sekitaran sini nih. Karena ini kan kita lihat nih,
ya. Di sini udah ada rejection yang cukup kuat menurut gue ya, dilihat dari wick yang terbentuk. Kemungkinan arahnya sekarang ya ini, kemungkinan kita bakal ngelihat area 60% ini jebol dan mungkin bisa menuju area sebelah sini nih, buat mengunjungi area bullish order block di sebelah sini ya, oke. Nah mungkin ketika dia sampai di daerah bullish order block sebelah sini, nah ini kemungkinan besar bakal ada fullback lagi ya, di area sekitaran sini. Jadi beware ya, ketika Bitcoin mungkin udah jebol dari sini terus sudah mencapai di area ya 9 gitu ya. Make sure kalian bisa trimming atau take profit ya, baru lihat lagi situasinya kayak gimana. Oke, karena nggak ada jaminan nih bahwa altcoin itu bakal bisa di-hold ya, bahkan untuk berbulan-bulan. Oke. Ini untuk Bitcoin dominance. Kemudian kita coba lihat others ya. Kita bakal lihat posisi dari altcoin. Nah, ini persis banget ya dari outlook yang gue buat di market update sebelumnya. Ini arahnya persis nih ya. Oke, dia jebol nih, ya kan? Persis nih. Dengan tanda panah yang udah gue bikin sini. Kalau lo lihat di sini, secara stokastik pun gue udah bilang ya di market update sebelum-sebelumnya bahwa di sini ada yang namanya divergence, ya kan? Di sini ada yang namanya divergence. Kalau kita lihat di weekly juga ini clear nih, ya kan? Terbentuk yang namanya divergence dan bener kan, dia mantul, ya kan? Persis dari tanda panah yang gue buat di sini. Nah, ini juga sekarang dia lagi coba nih untuk ya break area 300,2 billion ya. Oke. Nah, selama others bisa nih bertahan di daerah sini, nah ini potensi kita bakal mengalami kelanjutan ya. Ya ke area 367,93 billion. Oke. Dan kalau dilihat juga dari sisi volume ini cukup oke. Ya, terlihat nih ini volumenya cukup solid ya sebenarnya kalau kita lihat dari sini. Secara stokastik juga, nah ini udah crossing dan tapi tetap harus hati-hati ya karena sekarang ini berada di area resisten. Oke. Pilihannya ya ada dua lah ya. Kalian bisa tunggu dulu ya mungkin sampai ngelihat posisi others ini mungkin riset dulu ya. Riset atau stokastiknya udah mulai crossing up kembali ya, oke. Mungkin kalian bisa secure some profit ya, sembari menunggu, oke. Atau kalian lihat nih, ya kan, kalian bisa menunggu, wah ini bener-bener udah clear ya, breakout di atas dan bertahan mungkin ya di atas 300,36 billion gitu ya. Nah itu kalian bisa lanjut buat mungkin buy some altcoin ya, yang memang kalian punya conviction yang cukup tinggi. Tapi overall, selama kita bisa bertahan di atas ini, 367,93 billion masih menjadi kenaikan yang cukup oke. Kalau kita tarik, nah upside-nya mungkin sekitar 24% ya. Ini cukup tinggi ya buat sebenarnya market dari altcoin itu sendiri. Oke, menurut gue cukup. Next-nya gue mau cherry pick ya koin yang udah kalian request. Ya seperti yang gue bilang, yang paling banyak mungkin ya itu bakal gue coba bahas sekalian kita lihat ya, setup apa yang mungkin bisa kita ambil ya, Dodge sama Sol. Oke, untuk Sol sendiri, Sol overall sebenarnya masih sama ya, gue nggak ada perubahan soal setup ini. Oke, jadi gue nggak bakal bahas soal Sol. Oke, di sini ada yang request Dodge, ya VVV, oke. Mungkin gue lihat juga di bagian chart request sebelah sini, yang cukup hype mungkin di atas tanggal 25 SPX, hype, ENA, Ondo, virtual oke Dodge 2 kali di request, Ondo 2 kali di request, ENA juga 2 kali di request, ya ENA 3 kali, kan mungkin 2 ya bakal gue bahas. Ya ada XDT, Dodge, Mock, Pocket, Meo, oke. Mungkin gue bakal bahas ENA dan Dodge di sini ya. Oke. Di sini coba kita bahas, nah, ENA sekarang kondisinya kayak gimana? Oke, nah ini ENA nih. Nah, untuk ENA sendiri, nah ini kalau kalian ikutin ya sebenarnya market update gue, ya kan, dari yang sebelum-sebelumnya, gue sempat ada juga nih bottom call di sebelah sini dan gue tandain target yang memungkinkan, ya kan. Ini udah, ya kan, udah achieve di sini. Target pertama. Sekarang kita menuju ke target kedua, oke. Oke, sekarang kita bakal lihat ke daily ya. Kira-kira setup apa yang memungkinkan. Oke. Kalau kita lihat secara weekly, nah weekly ini udah memasuki fase sebenarnya ya sedikit overbought. Tapi untuk ENA sendiri kalau menurut gue ini momentumnya masih cukup oke ya. Mungkin yang bisa kalian pertimbangkan di sini ya. Oke, secara price action, ENA lumayan solid nih. Dia break di area sini kan, di area 0,5 sekarang ya. Dan ini juga sudah melakukan sweep ya. Buat kalian yang mungkin agak telat masuknya, nah ini mungkin possible move yang bisa kita ambil ya. Nah kalau gue lihat secara pribadi, di lower time frame pun ini masih cukup bullish ya. Secara trendline dia masih respect ya di area trendline sebelah sini. Oke, target pertama sebelumnya udah dicapai. Nah, buat kalian mungkin yang ke sideline, nah ini kalian bisa nunggu sebenarnya. Antara dia konsolidasi terlebih dahulu gitu kan, mungkin retest juga ya di area 0,54. Oke, itu bisa jadi opsi ya.
Mungkin ke sini, baru kalian mulai atau ya udah kalian mulai ambil di posisi sini. Buat setup sendiri mungkin seperti ini ya. Nah, ini cukup ideal menurut gue dengan invalidasi di bawah sini ya. Oke, dengan target, ya target pertama, ya silakan kalian sesuaikan sendiri, oke. Nah, mungkin seperti ini ya keadaannya ya. Oke, nah di sini mungkin ya, untuk setup-nya. Ini untuk ENA ya. Kemudian ya, the last one kita bakal bahas soal Dodge ya. Dia nggak bisa lama-lama. Untuk Dodge sendiri, oke, ini untuk Dodge ya. Nah, Dodge sendiri sepertinya gue sempat bahas juga ya di market update sebelumnya, tapi gue bakal bahas lagi. Oke, sekarang oke, mungkin dia bakal lihat di weekly terlebih dahulu ya. Nah, ini weekly buat DOT sendiri, ini harus bisa bertahan di atas area sini. Kenapa? Karena kalau enggak, nah potensi pullback ke sini nih, ke area support sebelah sini. Nah, kalau semisal nanti ya Dodge ya, gue bakal bikin beberapa skenario. Nah, kalau semisal nanti Dodge berada di area sini, nah ini could be ya good area ya buat kalian bikin setup kayak gini ya, dengan mungkin ya entry-nya seperti ini gitu ya. Oke, invalidasi ya mungkin di sini, dengan target maksimal ya kalian bisa sesuaiin di sekitaran sini. Karena secara trendline ya di weekly, nah ini kalian bisa lihat nih, ini masih respect banget, oke. Jadi bisa aja kalau kalian mau nunggu sampai ke sini, cuman nggak ada jaminan ya. Ini skenario satu yang bisa kalian pakai. Skenario duanya kayak gimana? Oke, skenario duanya mungkin seperti ini ya. Kalau gue pribadi ngelihatnya, nah ini rejection-nya cukup oke di sebelah sini ya. Secara stokastik juga ini udah mulai crossing nih buat di dia, daily sendiri, oke. Nah, ini kalau gue lihat, ini juga masih cukup oke nih ya kan. Dia masih spek dari trendline sebelah sini ya. Kalau memang kalian ya pengen mungkin ya ambil posisi dodge ini ya, ini bisa kalian jadiin setup ya. Mungkin invalidasi di sekitaran sini ya, untuk wilayah yang relatif aman ya. Dengan target ya mungkin sama, kita sesuaiin nih. Ini kalau semisal skenarionya dodge-nya itu bisa bertahan nih di daerah sini, oke. Nah ini beberapa yang bisa kalian ambil ya, antara opsi satu atau opsi 2. Oke, so far itu dulu yang bisa gue bahas ya, nggak banyak yang bisa gue bahas gitu ya. Kalau emang kalian pengen gue ngasih outlook-nya cukup intensif, ya kalian bisa join di private, oke. Cuman untuk versi ya gratis atau di public, gue juga bakal share ya hal-hal yang daging ke kalian ya, termasuk yang sekarang lagi gue share ke kalian ya. Trade idea juga gue bakal share di public, cuman nggak bisa seintens ya, seperti di private, kayak sebelumnya. Oke, dari gue gitu aja. Silakan ya buat kalian yang mau follow, follow aja di sini karena gue biasanya bikin juga ya market update di sini ya. Yang belum join di Discord silahkan join di Discord biar kalian bisa request ya beberapa chart di sini juga ya. Sama bisa diskusi juga ya dengan teman-teman yang lain. Dari gue segitu aja ya. Thank you guys.